Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi berkebun. Hari ini saya mau buat sekam fermentasi. Nah, di sini salah satu campuran dari medianya saat kita akan tanam-tanam itu adalah sekam fermentasi. Nah, sekam itu adalah kulit padi dan ini diproses fermentasi terlebih dahulu. Tujuannya supaya nanti tidak panas ya. Nah, di sini saya ratakan terlebih dahulu ya, diratakan seperti ini supaya nanti saat penyiraman atau penyepraiannya itu mudah ya. Kita ratakan. Nah, seperti ini. Nah, ini semua tanaman saya ya, baik tanaman sayur, tanaman hias, itu saya menggunakan satu bagian sekam ya, sekam fermentasi. Untuk dosis EM4 dan tetes tebunya di sini saya pakainya 1:1 ya. Jadi untuk 1 liter air saya gunakan EM4-nya itu 1 tutup dan tetes tebunya itu 1 tutup. Nah, berhubung di sini saya gunakan yang 5 liter ya, untuk 5 liter air, jadi saya kasih tetes tebunya 5 tutup dan EM4-nya juga 5 tutup. Ini saya taruhnya di gayung dulu ya teman-teman, seperti ini, supaya nanti tujuannya ini untuk tetes tebunya itu tidak mudah larut ya teman-teman, jadi butuh diaduk-aduk terlebih dahulu supaya nanti larut baru kita campurkan ke airnya. Ini sudah larut dan sudah siap untuk dimasukkan ke dalam tangki semprotnya ya. Jangan lupa ini setelah kita larutkan EM4 dan tetes tebunya, ini kita tambahkan airnya hingga penuh ya, atau sampai ke 5 liter ya. Nah, ini saya pakainya ukuran 5 liter. Oke, setelah dilarutkan, ini saya sudah mulai spray-spraykan ke bagian sekamnya. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman, usahakan nanti basahnya menyeluruh atau basah merata ya. Jadi nanti proses fermentasinya itu bisa cepat dan rata ya. Nah, ini dibalik-balik terus seperti ini sampai dirasa sekamnya itu sudah basah ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini sudah saya proses penyemprotan atau penyepraian merata. Ini kembali diaduk-aduk ya teman-teman supaya lebih merata lagi. Dan di sini bagian yang bawah-bawahnya itu yang dirasa belum kena diaduk-aduk lagi ya. Nah, teman-teman kalau nggak biasa atau yang punya alergi debu, usahakan untuk menggunakan sarung tangan ya, teman-teman. Nah, ini saya kasih pembanding ya, teman-teman. Nah, ini yang baru saya keluarkan dari karung, itu masih terlihat warna putih ya, teman-teman. Warna putih, sedangkan yang di sebelahnya ini yang saya aduk-aduk ini yang kondisi sudah diberi EM4 dan tetes tebunya. Nah, ini ya. Nah, ini udah siap kita simpan yang sebelah sini ya. Ini ya. Sudah siap kita simpan, sediakan karung. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya perbandingan antara yang sudah dikasih EM4 dan tetes tebu dengan yang belum ya. Nah, yang belum ini masih putih ya, kering. Nah, sedangkan yang sudah dikasih ini kondisi basah. Ini saya sudah siapkan wadahnya. Ini di sini saya pakainya wadah karung bekas pakan kucing ya, teman-teman. Jadi karung yang seperti ini itu bagus untuk alat fermentasi atau wadah sekam fermentasinya, karena ini tidak bocor ya, atau dia kedap udara. Nah, biasanya saya pakainya kalau punya
Kalau teman-teman punya plastik untuk sampah itu bisa juga, atau kalau misalkan punya bekas yang seperti ini, itu juga bisa ya teman-teman. Intinya yang kedap udara. Biasanya kalau yang bocor atau nggak kedap udara itu misalkan berongga atau berlubang itu bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap selama proses fermentasi ya teman-teman. Nah, ini yang sudah selesai saya fermentasi. Ini saya udah dapet di kisaran beberapa karung ya. Dan ini saya pakainya biasanya menggunakan plastik sampah ya. Tapi itu biasanya mudah bocor, dan ini saya nemu ternyata pakai karung bekas pakan kucing seperti ini itu bagus dia karena tebal. Dan nanti ketika sudah selesai masa fermentasi, ini untuk karungnya itu bisa dipakai lagi ya, bisa kita pindah ke karung yang biasa. Nah, ini yang sudah kisaran di 2 bulan fermentasi. Jadi dia itu udah bisa hancur ya teman-teman tuh. Ketika kita remes-remes gini dia bisa hancur tuh. Dan sebenarnya bagusnya di fermentasi itu karena dia nggak lapuk banget ya. Dia lapuk ketika diremes-remes aja, itu tandanya udah jadi aja ya teman-teman. Tapi tidak dianjurkan untuk diremes-remes karena nanti bisa menyebabkan media tanamnya itu nggak poros. Nah, sedangkan tujuannya kenapa kita pakai merang itu supaya nanti poros ya atau gembur. Nah, intinya ini yang sudah di kisaran 2 bulan saya fermentasi, dan sebenarnya fermentasi selama 21 hari dan 1 bulan aja itu udah bagus ya, sudah siap pakai. Tapi ini karena memang media simpanan ya. Jadi belum dipakai, masih disimpan ya. Ini contoh ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Tujuannya di fermentasi itu supaya nanti nggak mengeluarkan jamur dan bakteri ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak hanya bertujuan untuk membuatnya lapuk saja, tapi biar dia bebas dari kutu media juga ya, dan jamur. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan salam praktek untuk teman-teman di rumah ya. Ini cocok untuk skala kecil, cocok juga untuk skala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.